Bayangkan dunia ini kayak permainan Jenga raksasa ya. Anda tarik satu balok di Timur Tengah, tiba-tiba menara di Eropa dan Asia mulai goyah dan mau rubuh. Gimana kalau saya bilang ke Anda bahwa poros militer yang paling berani saat ini bukanlah NATO dan bukan juga payung raksasa kayak BRICS? Melainkan justru negara-negara yang diisolasi sanksi maksimal ya. Ini anomali yang luar biasa. Benar sekali. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini lumayan berat tapi sangat menarik, yaitu membedah sebuah analisis geopolitik yang sangat padat. Kita mengambil sumber dari diskusi tajam di kanal YouTube Glenn Dixon bersama analis urusan internasional, Gilbert Doctorow. Ya, dan topik utamanya adalah gimana konflik di Timur Tengah, khususnya bermanuvernya Iran, itu secara fundamental mengubah kalkulasi aliansi Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, sampai Eropa. Tepat. Dan yang perlu Anda ingat mendengar, nilai dari sumber yang kita bedah ini bukan soal siapa yang benar atau salah secara politik. Betul, kita di sini bukan untuk memihak. Ya, kita murni ingin membongkar mengapa peristiwa-peristiwa regional ini bisa merobek tatanan hukum internasional dan bikin efek domino ke seluruh dunia. Nah, mari kita langsung masuk ke kejutan pertamanya. Daya tahan Iran. Ini poin yang sangat memutarbalikkan ekspektasi banyak pihak ya. Ekspektasi konvensional kan biasanya menganggap kalau suatu negara menghadapi gempuran masif, sistem pertahanannya akan lumpuh. Minimal kacau balau lah ya. Persis. Tapi analisis ini menyoroti hal yang sebaliknya. Iran secara mengejutkan mampu bertahan. Dan yang paling krusial, mereka bisa mempertahankan sistem komando dan kontrol mereka. Bentar. Sistem komando dan kontrol atau C2 ini maksudnya kemampuan mereka untuk tetap berkoordinasi di tengah serangan, kan? Mereka cuma bisa menembak asal-asalan. Bertahannya sistem situ Iran ini memaksa Barat untuk menulis ulang asumsi dasar doktrin pencegahan mereka. Oh, wow. Ada satu detail lagi dari sumber kita yang bikin saya mikir keras. Doctorow mencatat bahwa Iran menembakkan rudal 2 tahap sejauh 4.000 km ke Diego Garcia. Iya, itu manuver yang sangat berani. 4.000 km loh. Dan Diego Garcia itu pangkalan militer AS di tengah Samudra Hindia. Pertanyaan saya, gimana bisa rudal sejauh itu masih masuk kategori rudal jarak pendek atau menengah? Nah, itu pada dasarnya adalah celah teknis yang dimanfaatkan secara brilian oleh mereka. Dengan melabelinya sebagai rudal jarak menengah, Iran menghindari tuduhan formal bahwa mereka sedang membangun rudal balistik antar benua atau ICBM. Karena kalau ketahuan bikin ICBM, otomatis memicu sanksi global yang lebih parah ya. Tepat, tapi coba perhatikan targetnya. Diego Garcia itu titik peluncuran utama untuk pesawat pembom B-52AS dan fasilitas logistik kapal selam nuklir. Pesannya jelas, kami bisa melumpuhkan kekuatan kalian tanpa perlu mencangkau Washington. Gila, itu pesan taktis yang tajam banget. Tapi ngomong-ngomong soal Timur Tengah, kita kan selalu dengar narasi klasik soal Selat Hormuz. Kayak, kalau Iran terdesak, mereka bakal blokir Selat Hormuz dan minyak dunia berhenti. Ya, itu narasi lama. Analisis ini menyarankan kalau memblokir selat itu sebenarnya udah jadi konsep yang usang. Usang gimana maksudnya? Logikanya bergeser dari mencekik jalur distribusi menjadi menghancurkan sumber produksinya langsung. Iran punya kemampuan presisi untuk menghancurkan fasilitas ekstraksi hidrokarbon di negara-negara Teluk. Oh, saya paham sekarang. Buat apa repot-repot blokir selat kalau pabrik minyaknya sendiri udah hancur terbakar? Kan nggak ada minyak yang bisa dikirim juga pada akhirnya. Betul. Dan menghancurkan dari hulu itu jauh lebih sulit dicegah oleh angkatan laut manapun. Oke, mari kita urai gambaran yang lebih besar sekarang. Selama ini, BRICS selalu digadang-gadang sebagai pelindung ekonomi masa depan, semacam klub eksklusif pelindung dari sanksi Barat. Tapi sumber kita menyebut, ada diskusi di televisi negara Rusia yang mengakui kalau BRICS itu nilainya 0. Memang terdengar mengejutkan, tapi begitulah realitas mekanismenya. BRICS bernilai 0 dalam konteks perlindungan sanksi karena mereka tidak punya gigi untuk melawan dominasi dolar AS dan sistem SWIFT. Tunggu, 0. Kalau gitu kenapa negara-negara masih antre mau gabung BRICS? Mereka mencari visi kemandirian, tapi visi itu menabrak tembok baja yang namanya sanksi sekunder AS. Analisis Doctorow memberi contoh nyata soal India. Iya, India kan menghentikan pembelian minyak Rusia ya? Benar, AS mengancam akan menerapkan sanksi sekunder 50%. Bank-bank di India ketakutan, kalau mereka memproses transaksi minyak Rusia yang disanksi,
Besoknya bank itu bisa diputus dari sistem dolar global. Jadi institusi keuangan di dalam BRICS sendiri ternyata nggak punya nyali menanggung risiko itu. Jadi klub eksklusif ini pas anggotanya butuh bantuan nyata, malah pada diam karena takut rantai perbankannya hancur. Ironis banget. Sangat ironis. Dan kekosongan aksi dari pemain besar seperti Tiongkok dan Rusia ini, yang dalam analisis disebut cuma sebagai pembicara atau talkers, pada akhirnya diisi oleh pemain yang sama sekali nggak terduga. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik untuk Anda perhatikan. Karena pemain yang mengisi kekosongan itu adalah Korea Utara. Negara yang selama ini dilihat dunia sebagai kerajaan pertapa yang terisolasi. Ya, Korea Utara disebut sebagai pelaku atau doers. Dalam geopolitik sekarang, keterisolasian mereka justru bertransformasi jadi aset terbesar. Maksudnya karena mereka nggak punya beban ekonomi buat ditakut-takuti lagi. Persis, Tiongkok punya perdagangan triliunan dolar dengan Barat. Mereka nggak berani melanggar garis merah terang-terangan. Rusia masih harus menjaga pasar energinya, sedangkan Korea Utara? Mereka sudah kena sanksi maksimal. Secara harfiah, tidak ada lagi pilar ekonomi global yang bisa diancam dari mereka. Nggak ada ruginya buat mereka ya. Dan sumber kita menyoroti kalau Korea Utara ini diyakini menyuplai drone bawah air ke Iran. Bukan drone biasa, tapi senjata otonom yang dirancang khusus buat menghancurkan kapal induk. Yang mentransfer teknologi untuk menenggelamkan simbol supremasi Angkatan Laut AS itu bukan eskalasi biasa, itu ekstrim. Terus, Rusia dan Tiongkok melihat keberanian ekstrim ini gimana? Mereka mulai sadar kalau punya sekutu kaya tapi ragu-ragu itu nggak banyak mengubah keadaan di medan perang. Makanya sumber kita mencatat ada kunjungan delegasi parlemen Rusia, Duma, ke Beijing. Untuk bahas apa tuh? Untuk mendiskusikan pembentukan aliansi pertahanan 3 arah yang resmi antara Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Moskow butuh sekutu yang berani menarik pelatuk. Wow, tapi, bukankah ini bertentangan dengan strategi Presiden Putin selama ini? Disebutkan kalau Putin itu punya strategi mau berpegangan tangan dengan semua orang. Ya, strategi tenda besar. Beliau ingin berteman dengan Iran, tapi juga mau tersenyum sama negara-negara Teluk. Padahal Teluk itu kompetitor langsung ekspor energi Rusia. Kalau kita nyoba nyenengin semua orang di tengah perang, ya pada akhirnya nggak ada yang bisa ngandelin kita dong. Dan sepertinya keraguan ini yang memicu retakan di internal Kremlin ya. Tepat sekali. Retakan ini berpusat pada kritik terhadap pendekatan perang gesekan atau war of attrition yang diadopsi Putin di Ukraina. Perang gesekan ini maksudnya yang sengaja diulur-ulur buat ngabisin sumber daya lawan secara perlahan itu kan? Betul. Masalahnya, bagi elit militer garis keras dan ultranasionalis di Rusia, pendekatan ini terlalu pasif, terlalu lambat. Ini bikin saya kaget waktu baca materinya. Maksud saya, di Rusia kan mengkritik presiden itu biasanya berisiko fatal. Tapi ini tokoh besar yang ngomong, kayak Vladimir Solovyov di televisi. Ya, meskipun besoknya Solovyov langsung menarik kata-katanya dan memuji presiden lagi, tapi itu menunjukkan ada frustrasi yang nyata. Lalu ada juga Alexander Dugin. Filsuf istana itu, bukannya dia sangat berpengaruh? Sangat. Apalagi setelah pembunuhan putrinya, Dugin mendapat semacam imunitas tak tersentuh di mata publik. Jadi kritiknya soal kelambatan perang ini bergema sangat kuat. Ibaratnya kayak CEO perusahaan raksasa yang pelan-pelan mulai kehilangan sinkronisasi sama dewan direksinya sendiri ya. Analogi yang pas. Dan perpecahan ini juga merembet ke Kementerian Luar Negeri. Tokoh seperti Ryabkov dan Lavrov merasa kalau diplomasi itu sudah mati, konflik cuma bisa diselesaikan di medan tempur. Sementara Kremlin sendiri gimana? Pihak Kremlin tampaknya masih berharap pada negosiasi, terutama dengan skenario kembalinya Donald Trump. Nah, soal Trump ini, analisis Dr. Rowe lumayan pedas ya. Dia bilang berharap pada Trump tuh nggak masuk akal, karena rekam jejaknya yang suka melanggar hukum internasional dan bertindak sepihak. Menggantungkan nasib keamanan nasional pada pemimpin yang transaksional dan impulsif itu jelas sebuah kesalahan kalkulasi taktis. Kesepakatan bisa batal besoknya cuma karena perubahan suasana hati. Betul banget. Terus, ada lagi satu hal yang bikin Putin dikritik keras dari dalam, yaitu soal hubungannya dengan Israel. Kenapa elit Rusia mengkritik Putin? Karena dinilai terlalu lunak ke Israel. Alasannya pragmatis, Putin ingin melindungi 2 juta pemegang paspor Rusia di sana. Tapi bagi kaum ultranasionalis di Moskow, 2 juta orang itu bukan aset. Mereka adalah orang-orang yang pergi dari Rusia karena perbedaan ideologi. Jadi kenapa kebijakan luar negeri negara adidaya harus disandra oleh mereka? Menarik. Jadi kebijakan Rusia ini benar-benar lagi ditarik ke berbagai arah yang berlawanan.
Nah, keraduan dan disonansi diplomasi ini ternyata punya efek riak yang langsung memukul benua Eropa. Ya, kita masuk ke efek dominonya sekarang. Eropa saat ini sedang menghadapi jebakan strategis yang mereka buat sendiri. Contohnya kayak pernyataan Ursula von der Leyen ya, yang dengan heroik bilang Eropa nggak akan impor gas Rusia lagi sama sekali. Kedengarannya heroik demi solidaritas, tapi realitasnya di industri gimana? Realitasnya itu memicu ancaman deindustrialisasi. Mereka terpaksa beralih secara masif ke pasokan gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat. Berarti mereka memutus rantai pasokan dari pihak musuh cuma buat menggantungkan napas industrinya ke pihak sekutu secara absolut. Persis, dan AS bisa menggunakan kendali ekspor LNG ini sebagai senjata politik. Kalau Washington minta Eropa mendukung kebijakan konfrontatif terhadap Tiongkok misalnya, mereka tinggal ancam batasi ekspor LNG. Eropa sudah menyerahkan tuas kendalinya. Ironis sekali buat pendengar kita yang ngikutin isu Eropa. Terus, kemunafikan ini juga disorot lewat sosok Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. Ya, manuver politik De Croo sangat mencolok. Di publik, dia teriak dukungan 100% untuk Ukraina, karena dia butuh panggung untuk mengincar kursi Presiden Komisi Eropa. Tapi di balik layar, Di balik layar, analisis ini mendeteksi dia bersiap untuk normalisasi hubungan komersial dengan Rusia begitu ada perjanjian damai. disonansi kognitif yang parah ya. Politisi Eropa di ruang tertutup tahu kalau memutus ekonomi Rusia permanen itu bunuh diri buat mereka. Tapi di luar, mereka janji manis terus ke Ukraina. Dan janji manis itu sayangnya berbanding terbalik dengan kenyataan berdarah di garis depan Ukraina. Nah, ini poin yang sangat tragis. Di saat politisi barat sibuk ngamanin karir, Rusia lagi ngumpulin alat berat buat serangan musim panas ke arah Sloviansk. Pasukan Ukraina bertarung dengan berani, tapi mereka kekurangan segalanya. Benar, dan fakta keberanian pasukan Ukraina ini sering sengaja diabaikan oleh media pro-Rusia. Tapi keberanian murni nggak bisa menjatuhkan rudal. Mereka kekurangan manusia, dan yang paling kritis, kekurangan sistem pertahanan udara. Kenapa sistem pertahanan udaranya bisa sampai krisis parah begitu? Disinilah letak hubungan antara dua badai di benua yang berbeda. Sistem pertahanan udara AS yang seharusnya dikirim ke Ukraina, terpaksa dikuras dan dialihkan untuk membela Israel di Timur Tengah. Ya ampun. Jadi, lonjakan krisis di Timur Tengah yang dipicu oleh daya tahan Iran tadi secara harfiah menyedot habis sumber daya pertahanan yang jadi nyawa buat Ukraina. Tepat sekali, Amerika Serikat mulai sadar kalau industri pertahanan mereka nggak sanggup menyuplai dua perang skala besar secara bersamaan. Ketika satu perang memanas, perang yang satunya kehabisan bensin. Luar biasa. Kita baru saja membedah jaring laba-laba geopolitik yang sangat rumit, tapi ternyata terhubung secara langsung ya. Dari ketahanan Iran yang mengekspos betapa lemahnya BRICS, Lalu kebangkitan Korea Utara sebagai pemasok senjata nyata yang mendikte aliansi. sampai retakan internal di dalam Kremlin yang bikin strategi perang Rusia jadi membingungkan. Dan akhirnya, kemunafikan energi Eropa, serta gimana Timur Tengah secara langsung bikin Ukraina kelaparan senjata. Pesan sentral dari sumber yang kita bedah ini sangat jelas. Perang modern tidak terjadi di ruang hampa. Memahami gambaran besar dan bagaimana satu rudal di Samudra Hindia bisa mempengaruhi peluru artileri di Eropa, itu kunci untuk benar-benar memahami dunia saat ini. Sangat setuju. Rantai sebab akibatnya tidak terhindarkan. Untuk Anda yang sudah menemani eksplorasi panjang kita ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk belajar dan membongkar kerumitan ini bersama kami. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan secara mandiri. Kalau negara-negara adidaya seperti AS, Rusia, dan Tiongkok justru makin lumpuh dan terbelenggu karena takut beban ekonomi atau politik internal mereka terganggu, Sementara negara-negara terisolasi seperti Iran dan Korea Utara malah dengan bebas mengambil langkah yang mendikte arah perang global. nah, apakah kita sekarang sedang memasuki era baru di mana status sebagai negara adidaya yang kaya raya itu justru jadi sebuah kerugian taktis? Dan negara-negara kecil yang udah nggak punya apa-apa lagi untuk hilang malah jadi penentu arah tatanan dunia? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.